Perkenalkan, nama saya Ayu Triwaningsih, NPM 2021-0004. Di sini saya akan menjelaskan hasil belajar saya selama 1 semester, menjelaskan mengenai parenting sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan pada hakikatnya. SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Potensi sumber daya manusia di Indonesia. 1. Jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia selama 10 tahun dari 2010 sampai 2020 mencapai rata-rata 1,25% per tahun. Persentase ini menurun dibanding laju pertumbuhan penduduk 10 tahun sebelumnya dari 2020 sampai 2010 sebesar 1,49%. Jumlah penduduk hasil sensus. Berdasarkan sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer. Selama 2010 sampai 2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25%. Masih menurut sensus penduduk 2020, penduduk Indonesia menurut pulau. Bisa kita lihat ada Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Sebanyak 56,10% atau bisa kita jutakan menjadi 151,6 juta jiwa penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jumlah tenaga kerja per 2019, jumlah pekerja formal sebanyak 55.272.968 pekerja atau meningkat 4,1% dari tahun sebelumnya sebanyak 53.094.391 pekerja. Sementara di sektor informal, jumlah pekerja di tahun yang sama sejumlah 74.093.224 orang atau meningkat 0,16% dari tahun sebelumnya. Potensi sumber daya manusia dilihat melalui jumlah tenaga kerjanya adalah dengan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang diserap, maka pembangunan sebuah negara akan semakin pesat. Bisa kita lihat datanya di sini, jumlah pekerja formal dan informal 2012 sampai 2019. Jumlah tenaga kerja asing tak sebanding dengan TKI. Kita bisa lihat datanya di sini. Tenaga kerja asing per 2018 itu sebanyak 89.784 orang. Sedangkan untuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu per 2017 hanya 262.899 orang. Kualitas sumber daya manusia. Peringkat keterampilan sumber daya manusia di 9 negara ASEAN berdasarkan GCI. Bisa kita lihat Indonesia itu berada di peringkat 4. Upaya pemerintah memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Pertama, pemerintah terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, human capital, selain melalui alokasi 20% anggaran untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan manajemen sekolah, dan proses belajar mengajar peserta didik. Pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian besar pada pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri 4. Teknologi informasi dan partisipasi sektor swasta dalam pendidikan. Pemerintah Indonesia juga memperbaiki kurikulum pendidikan, memperkuat kompetensi melalui pelatihan vokasi dan program magang, serta pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi di wilayah Indonesia. Banyak kebudayaan. Indonesia memiliki 13,466 pulau dan 1.340 suku bangsa dengan 700 bahasa daerah.
banyak orang intelek. Sumber daya manusia di Indonesia yang memiliki intelektual sangat tinggi, hanya saja minimnya lapangan pekerjaan serta minimnya skill dianggap sebagai penyebab masih banyak intelektual yang tidak terserap. Meningkat pengangguran lulusan universitas. Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data terbaru, jumlah pengangguran per Februari 2019 menurun, tapi dari hal pendidikan, lulusan diploma atau universitas makin banyak yang tak bekerja. Nah, sebab lulusan diploma dan S1 menganggur. Pertama, keterampilan tidak sesuai kebutuhan. Kedua, ekspektasi penghasilan dan status lebih tinggi. Penyediaan lapangan kerja terbatas. Mayoritas pekerja lulusan SD ke bawah. SD ke bawah itu sebesar 41%, universitas 10%, diploma 3, SMA 18, SMP 18, dan SMK 11.